anak-anak. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dengan Bu Wahyu. Kok Bu Wahyu lagi, Bu Wahyu lagi. Jangan seperti itu ya, karena Bu Wahyu juga bersukacita bisa melayani anak-anak lewat daring, walaupun saat ini belum bisa tatap muka, tapi anak-anak tetap harus bersekolah minggu di rumah, tidak boleh nakal, oke? Ini Bu Wahyu tidak sendirian, ditemani sama Mbak Iren. Halo Mbak Iren. Halo Bu Wahyu. Oh iya, halo. Siapa yang nggak kenal Mbak Iren? Ya Mbak Iren ini, ternyata Bu Tego ya yang nggak kenal Mbak Iren. Aduh, kasihan. Nah ini ya ada gitaris juga, gitarisnya bernama Mas Ito. Wah, Mas Ito yang cakep ganteng ya. Terus ada lagi Kak John, Mas Peter juga cakep tapi gemuk ya, nggak apa-apa karena banyak di rumah makan terus ya Mas ya. ya sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman, persembahan, kita akan menyanyikan lagu yaitu Mari Kita Bersukaria. Yuk nyanyi ya Mbak Iren, yuk Mas Ita yuk. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta. Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Enggak ya, kalau memuji nama Tuhan harus tetap dengan sungguh-sungguh, jangan males-malesan, oke? Ya sekarang kita menginjak acara selanjutnya yaitu doa pembukaan yang akan dibawakan sama Mbak Iren. Mari Mbak Iren. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami bisa beribadah bersama untuk ibadah sekolah minggu di minggu pagi ini. Semoga Engkau menyertai dari awal hingga akhir acara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman, ya anak-anak yang akan dibawakan sama Bu Pasmi, kita akan nyanyikan bersama. Yuk Mas, yuk kita nyanyikan firman, firman-Mu pelita bagi kakiku. Anak-anak harus nyanyi ya, yuk. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi
bersikap anteng, kita dengarkan firman Tuhan. Tidak boleh ada yang bicara. Anak-anak, selamat pagi. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri, sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu online pada Minggu 23 Mei 2021 ini. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan memimpin, menuntun, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Maukah anak-anak menjadi pasukan Tuhan? Siapa yang siap? Angkat tangan. Ya, siap. Siapa lagi yang siap? Oke, semua sudah siap, puji Tuhan. Ya, mari kita membaca kisahnya Petrus. Kisah siapa adik-adik? Oh iya, kisah Petrus. Kira-kira ditulis di mana ya? Kisah Petrus ditulis dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 21 akan Bu Pasmi bacakan. Nanti adik-adik yang bawa Alkitab dibuka, yang bawa HP juga dibuka. Kita simak bersama-sama. Yang berbunyi demikian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri-sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, lalu atau bahasa yang kita pahami di negeri asal kita? Kita orang Partia, Median, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah
Dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini masih pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian adik-adik bacaan dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 21. Dalam bacaan tadi itu menceritakan kisah Petrus. Dia menjadi saksi Tuhan yang menceritakan atau memberitakan Injil, memberitakan kasih Allah kepada banyak orang. Kita tadi sudah membaca firman Tuhan. Nah, anak-anak, kita akan masuk dalam cerita. Sebelum masuk cerita, adik-adik, siapa yang suka melihat film? Nah, siapa yang pagi ini mau melihat film bersama-sama? Oh ya, semua mau melihat film. Oleh sebab itu kita bersama-sama akan menyaksikan terlebih dahulu film berikut ini. Duduk tenang ya. Kita saksikan bersama-sama.
나를 살리셨네. 그 피 흘려 나를 거시셨고 그 살찌져 나를 먹이셨네. Adik-adik, cerita dalam video tersebut menceritakan bagaimana Petrus yang dekat dengan Tuhan Yesus. Petrus dekat dengan siapa, adik-adik? Dengan Tuhan Yesus. Kok enggak dekat dengan ibunya ya? Kok enggak dekat dengan ayahnya ya? Kok malah dekat dengan Tuhan Yesus? Ya, karena Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di dalam film tadi Petrus sebelum menjadi anak yang berani itu menjadi anak yang penakut. Menjadi murid Tuhan Yesus itu kan sudah melihat Tuhan Yesus menolong orang lain yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang susah dihibur, sudah menyaksikan karya-karya Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus mau disalib, adik-adik, Petrus ini menjadi takut mengakui Tuhan Yesus. Kenapa takut? Karena takut nanti ikut disiksa, ikut disalib, ikut menderita seperti Tuhan Yesus. Dengan apa? Takut. Yang dilakukan oleh Petrus mengakui Tuhan Yesus itu takut, menyangkal Tuhan Yesus. Didatangi oleh seorang perempuan, adik-adik. Loh, ini kan muridnya Tuhan Yesus yang selalu bersama Tuhan Yesus yang mau disalib itu. Ini loh, ini bajunya saya kemarin lihat bersama-sama Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukan? Aku enggak ya. Aku bukan muridnya Tuhan Yesus ya. Aku enggak kenal sama Tuhan Yesus. Nah, itu yang dilakukan oleh Petrus. Sampai berapa kali, adik-adik? Pada waktu ada sekelompok orang di dekat api, baru bakar-bakar karena kedinginan supaya badannya hangat, dekat api, Petrus ikut-ikut biar badannya ikut hangat. Lalu ada orang yang menegur, bertanya, ini muridnya Tuhan Yesus ya, ini anaknya Tuhan Yesus ya, yang ikut Tuhan Yesus kemana-mana ya. Apa yang dilakukan Petrus, adik-adik? Bukan, aku nggak kenal ya, aku tidak tahu siapa dia, aku bukan pengikutnya ya. Sudah berapa kali, adik-adik? 2 kali. Yang ketiga lagi, ada seorang ibu-ibu. Dia memperhatikan, loh, itu yang pakai jubah warna hijau itu kan, yang pakai sandal itu kan, yang pakai topi itu kan, pakai topi. Muridnya dia, selalu ikut dia loh, yang mau disalib itu loh, kemana-mana ikut dia loh. Apa yang dilakukan? Enggak, aku enggak kenal sama dia, aku bukan muridnya dia. Nah, ini yang dilakukan oleh Petrus sebelum memberitakan Injil. Karena apa? Karena Petrus menjadi penakut. Berarti Petrus menjadi anak atau murid Tuhan Yesus yang berdosa karena enggak mengakui Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi Tuhan Yesus, adik-adik, tetap mengasihi
Terus Tuhan sebelum mati di kayu salib berkata kepada Petrus sebelum ayam berkokok. Nah, Petrus sudah menyangkal 3 kali. Dan setelah ayam berkokok 3 kali, Petrus baru ingat, oh iya ya, dulu Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa aku sebelum ayam berkokok 3 kali, menyangkali Tuhanku 3 kali. Dan pada akhirnya menyesal, menangis. Aku berdosa kepada Tuhan karena aku menyangkali Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan, ampuni. Pada akhirnya Tuhan Yesus mengampuni Petrus, adik-adik, diampuni karena kasihnya kepada Petrus. Dan Tuhan Yesus memberikan kekuatan untuk menjadi anaknya yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, sebagai juru selamatnya. Nah, adik-adik, melalui cerita pada pagi hari ini, itu temanya itu aku siap menjadi saksi Tuhan. Bagaimana caranya supaya siap menjadi saksi Tuhan? Harus menjadi orang yang berani, bukan seperti Petrus yang tadinya menjadi penakut dan menjauhi Tuhan. Nah, adik-adik, berani itu seperti apa toh? Adik tahu enggak? Siapa yang tahu berani? Nah, iya. Berani itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya hati yang mantap. Hati yang mantap. Hati yang percaya. Menghadapi apa? Berani menghadapi apa? Menghadapi bahaya. Berani menghadapi kesulitan dan sebagainya. Berani berarti tidak gentar. Berani berarti tidak kecut. Nah, adik-adik pernah melihat anak-anak yang pemberani enggak? Siapa yang pernah melihat seorang anak yang berani? Nah, Bu Pasmi punya gambar seorang anak yang berani. Berani apa ya, adik-adik? Berani di sini yaitu berani dan percaya untuk mengikuti lomba. Lomba apa ya kira adik-adik? Nah, ini siapa yang tahu ini lomba apa? Nah, ini adalah lomba maraton atau lomba lari. Karena percaya, yakin pasti menang, berani. Nah, ini menjadi pemenang ini. 2 anak ini menang karena berani dan tidak takut, tidak kecut. Ini berani pada akhirnya menjadi pemenang. Lalu berani apa lagi ya yang sekolah? Yang sekolah berani maju ke depan. Berani, wah saya bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu guru. Sebelumnya saya akan bertanya, mengangkat tangan dulu. Sudah mempunyai keberanian. Nah, ini yang duduk paling depan ini juga seorang anak yang berani bertanya kepada guru. Bertanya tentang apa ya? Ya, bertanya tentang kalau di Jakarta itu Monas letaknya di mana? Nah, ini bisa menjawab letaknya di Jakarta. Lalu ditanya oleh guru lagi, kalau Taman Mini Indonesia letaknya di mana ya? Saya bisa menjawab, Bu, di Jakarta juga. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau
Gembira Loka tempatnya di mana ya? Saya tahu Bu, tempatnya di Yogyakarta atau di Jawa Tengah. Pemberani, berani bertanya dan berani menjawab. Ini juga anak-anaknya kompak, semua berani, tidak ada seorang pun yang menjadi penakut. Menjadi penakut. Adik-adik mau menjadi anak yang berani? Mau ndak? Ya harus menjadi berani, menjadi anak-anak Tuhan yang pemberani. Pemberani dalam melakukan tugas yang diberikan oleh guru. Melakukan tekad untuk berlomba, berani supaya menang. Nah, tapi ada juga yang anak menjadi penakut. Nah, kalau orang penakut itu wajahnya seperti apa ya? Menutupi kepalanya, menutupi rambutnya, atau menutupi tangannya? Ya, kira-kira orang yang takut atau anak yang takut itu seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini. Takut bergerak. Nah, ini takut toh? Ini melihat apa ya kok takut ya? Takut terhadap apa ya ini ya? Nah, adik-adik tidak boleh menjadi anak yang penakut. Takut apa? Takut gelap, aku nggak berani ke kamar mandi sendiri, kan gelap. Padahal ada lampunya. Aku nggak berani loh Bu, pergi ke dapur sendiri ambil minum, nggak berani. Bu, aku nggak berani kalau belajar sendiri. Nggak boleh seperti itu, tetapi harus menjadi anak yang berani. Aku harus rajin belajar, berani belajar supaya pinter, supaya naik kelas. Aku harus menjadi anak pemberani supaya tidak ditakuti oleh orang lain. Saya harus menjadi anak yang pemberani untuk mengikuti lomba supaya menjadi pemenang. Tetapi ada lagi anak yang sudah besar adik-adik tetapi menjadi penakut. Mau kemana-mana masih minta digandeng sama ibunya, masih minta diantar sama bapaknya. Suruh jalan sendiri enggak berani. Ini loh, ini kelihatan toh tangannya ini masih minta dipegang toh sama ibunya, digandeng sama ibunya. Ini mau berangkat sekolah adik-adik, masih minta diantar sama ibunya, diantar sama bapaknya. Ini tangannya minta digandeng toh sama ibunya toh, sama mamahnya toh. Adik-adik boleh enggak? Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Harus berangkat sendiri. Aku kan anak pemberani, anak Tuhan Yesus. Harus berani berangkat sendiri, berani belajar sendiri, berani melakukan kegiatan apapun sendiri tanpa menggantungkan orang lain, menggantungkan orang tua dan lain sebagainya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita, sudah melihat film, dan sudah membaca firman Tuhan. Kita mengetahui hidup Petrus yang sudah menyerahkan diri untuk berani menjadi saksi bagi banyak orang. Petrus menyadari pengampunan Tuhan Yesus yang sangat berarti. Petrus mengenal dan percaya kepada Yesus. Dan lebih dari itu, mengapa Petrus berani menjadi saksi? Karena Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Dan karena Tuhan Yesus mengasihi Petrus, maka Roh Kudus itu memenuhi hati Petrus untuk menyampaikan berita Injil keselamatan kepada semua orang. Dengan berani mengatakan tadi bahwa orang-orang yang berbicara yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak mabuk, tetapi
dipenuhi Roh Kudus. Dan semua orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu ada keberanian adik-adik untuk bersaksi. Nah, adik-adik juga harus seperti Petrus, mau diampuni oleh Tuhan, mau dikasihi oleh Tuhan, mau dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya adik-adik punya keberanian siap untuk menjadi saksi. Menjadi saksi di mana ya adik-adik? Di rumah. Di rumah menjadi saksi kalau bapak sama ibu, sama adik, sama kakak mau makan kok enggak berdoa. Adik-adik bisa mengingatkan, ayo berdoa dulu loh. Kita anak Tuhan, sebelum makan kita harus berdoa. Sebelum belajar harus berdoa. Sebelum pergi harus berdoa. Sebelum melakukan aktivitas harus berdoa. Berani atau siap menjadi saksi, baik di rumah, di sekolah, di tengah-tengah teman-teman, dimanapun berada, adik-adik siap menjadi saksi Tuhan dengan cara rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik apakah juga mau mengasihi Tuhan Yesus? Ya, kalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan kepada anak-anak atau adik-adik menjadi saksinya dimanapun berada. Nah, kalau anak-anak mau menjadi saksi Tuhan, anak-anak menjadi laskar Kristus. Nah, nanti di akhir acara sekolah minggu adik-adik, kita bersama-sama menyanyikan lagu Laskar Kristus. Siap adik-adik? Siap menjadi saksi Kristus? Ya, siap. Modalnya harus punya keberanian. Bagaimana? Supaya punya keberanian menerima kasih Tuhan Yesus, menerima pengampunan Tuhan Yesus, dan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan diiringi dengan lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, persembahan sudah, mendengarkan firman sudah. Sekarang saatnya kita untuk doa syafaat, yaitu doa firman orang tua, Bapak Pendeta dan penutup serta Bapak kami yang akan dibawakan sama Dik Bayu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Salatiga Timur datang kepada Tuhan mengucapkan puji syukur dan berterima kasih dikarenakan pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu walaupun secara virtual. Kami anak-anak sekolah minggu bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah mengajar kami untuk bisa menjadi
anak yang pemberani baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mendoakan untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Sri Bangun Wismono, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam setiap pelayanannya, selalu memberikan kesehatan juga dan memberkati keluarganya. Tuhan, kami anak sekolah minggu juga mendoakan untuk kedua orang tua kami. Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaannya, selalu memberikan kesehatan, kesabaran, terutama di dalam mendampingi dan mendidik kami putra-putrinya. Untuk guru-guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu, kami juga mendoakan Tuhan selalu memberikan kesehatan dan tetap setia di dalam melayani Tuhan. Tuhan, dalam ibadah pagi hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan, terima kasih berkati persembahan ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, tuntun dan sertai kami untuk kembali lagi beribadah besok minggu depan. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan, seperti Tuhan Yesus sudah mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, sebelum kita tutup sekolah minggu pada hari Minggu ini, kita akan nyanyi satu lagu lagi, yaitu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Anak-anak berdiri ya, siap dan harus tetap semangat. Oke? Yuk. Yuk Mas, yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, Ibu Wahyu tetap akan mengingatkan untuk anak-anak semua, tidak boleh main di sembarang tempat, yaitu tetap harus mematuhi protokol dengan 5M. Apa saja Mbak Iren? Memakai masker, Iya. mencuci tangan dengan air mengalir. Pintar Mbak Iren, lagi. Apa ya Bu Ayu? Men- jarak. menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Anak-anak jangan lupa untuk 5M ya. Anak-anak tetap harus waspada, tidak boleh nakal di rumah. Untuk minggu depan tetap harus bersekolah minggu. Dah, selamat jumpa. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah Mas. Dah.